Tuhan Allah penyelamat hidup kami, Allah yang layak kami puji, layak kami sembah, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa bernafas, kami masih bisa berjalan, kami masih bisa melihat. Itu semua karena anugerah-Mu semata-mata. Dan terkhususnya Tuhan, kami bersyukur untuk waktu anugerah, Tuhan memanggil kami dari sekian banyak anak muda untuk kami datang bersekutu, memuji memuliakan nama-Mu dan dengar firman-Mu. Tuhan tolong kami biarlah saat teduh ibadah malam hari ini tidak hanya lalu begitu saja kami pulang dengan sia-sia, tetapi melalui ibadah ini Tuhan kami mendapatkan sukacita, mendapatkan pemulihan dan kekuatan yang asalnya hanya daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kami telah datang dengan kerendahan hati kami memuji dan memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau Tuhan, dan tiba saatnya untuk kami dengar firman-Mu. Tuhan tolong urapi kami Tuhan satu demi satu Tuhan, pribadi lepas pribadi yang mengikuti ibadah malam hari ini Tuhan. Engkau Allah mari memberkati setiap pikiran kami, hati kami. Biarlah benar-benar di jam pemberitaan firman Tuhan kami boleh fokus Tuhan untuk dengar firman-Mu. Anak-Mu Tuhan yang akan berbicara atas nama-Mu tidak lebih baik ya Tuhan daripada anak-anak-Mu yang boleh bergabung malam hari ini. Tetapi biarlah tutur kalimat bahasa yang diseberangkan dapat boleh mendarat tepat kepada setiap hati kami yang olehnya firman Tuhan dapat boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga, ini kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami siap dengar firman-Mu. Amin. Oke, shalom dan selamat malam untuk teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Salam jumpa dalam kasih Kristus. Saya sangat bersyukur sekali boleh ada di tengah orang-orang hebat, ya, orang-orang yang luar biasa. Saya tidak peduli seberapa pun yang hadir malam hari ini, tapi saya sangat sukacita sekali dan sangat bersemangat teman-teman untuk dapat berbagi firman Tuhan kepada kita semua malam hari ini. Baik teman-teman, tanpa memperpanjang kata lagi, kita sama-sama buka firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita malam hari ini, yang terambil di dalam Injil Matius teman-teman ya. Injil Matius pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-28. Injil Matius teman-teman dalam perjanjian lama. Betul ya, perjanjian lama ya? Atau bukan? Dalam perjanjian baru teman-teman ya, jangan salah. Injil Matius dalam perjanjian baru teman-teman, pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-21 hingga ayat yang ke-28. Teman-teman bisa lihat Alkitab masing-masing atau lihat di slide ya. Dan saya akan bacakan untuk kita semua. Teman-teman perhatikan ayat-ayatnya. Di situ di bawah perikop perempuan Kanaan yang percaya, ayatnya yang ke-21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Lanjut Kakak Heri. Tetapi ayatnya yang ke-23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-berteriak. Ayat yang ke-24, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ayatnya yang ke-25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ayatnya yang ke-27, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh teman-teman ya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua malam hari ini. Dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak saja mau baca ya teman-teman ya, tidak saja hanya mau dengar dan renungkan, tapi mau menyimpan dalam hati dan berdoa, minta tolong Tuhan untuk Tuhan kuatkan kita lakukan firman-Nya. Next Kakak Heri. Tema malam hari ini yang akan saya bagikan kepada teman-teman berbicara soal sekali percaya tetap percaya. Teman-teman kalau berbicara percaya ini mungkin ini bukan hal yang asing bagi orang Kristen, bukan ya? Berkaitan dengan percaya itu mungkin itu menjadi dasar kita sebagai orang Kristen. Ketika kita mengimani Tuhan Yesus Kristus itu kita percaya kepadanya. Ketika kita berharap sesuatu yang kita tahu itu belum terjadi, tapi kita tahu itu pasti Tuhan sediakan, itu disebut juga dengan percaya. Jadi kalau berbicara percaya teman-teman ya,
kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata percaya ini. Tapi tahukah teman-teman, dalam realitanya bahwa kata percaya ini tidak semudah kita bicarakan saat kita mau melakukan percaya ini. Makanya teman-teman, kita akan belajar dari seorang perempuan Kanaan, atau yang di Injil Markus sebut perempuan Sirofenisia, ya, yang dimana dia mempunyai iman luar biasa, yang malam hari ini kita renungkan bersama-sama dengan tema yang saya angkat adalah sekali percaya tetap percaya. Nah teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, mungkin next saja Kak Keri, kita lihat-lihat dulu nih latar belakangnya ya sebelum kita masuk ke dalam isinya teman-teman. Kalau berbicara soal teks ini teman-teman yang saya singgung tadi, perempuan Kanaan ini teman-teman, atau cerita yang kita baca ini dalam Injil Matius pasal 15, itu tidak hanya ditulis oleh Injil Matius teman-teman, tapi ternyata cerita ini juga ditulis oleh Injil Markus. Teman-teman nanti bisa membandingkannya dalam Markus pasal 7 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-30. Tetapi teman-teman, pernah menjadi satu polemik besar bahwa apakah benar perempuan Kanaan ini sama seperti yang Markus tulis, yang adalah perempuan Sirofenisia. Karena kalau kita lihat teman-teman dalam Markus 7 ayat 26 itu teman-teman, di situ dikatakan bahwa itu bukan perempuan Kanaan teman-teman, tapi perempuan di sana dikatakan perempuan Kanaan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Jadi kalau dikatakan di Injil Matius perempuan Kanaan, tapi kalau di Injil Markus itu disebut dengan bangsa Sirofenisia atau seorang Yunani teman-teman. Nah kalau sudah begini, apakah kira-kira bertentangan antara Markus dengan Matius? Apakah ini orang yang berbeda? Tidak teman-teman ya, cerita ini memang benar-benar ditulis oleh dua Injil atau dua penulis Injil yang berbeda, yaitu Matius dan Markus, tapi bukan berarti ini berbeda orang, ini orang yang sama teman-teman. Saya akan berikan penjelasannya next Kak Heri. Kita lihat ya. Orang Yahudi itu teman-teman ya, kalau kita tahu dalam kultur budaya orang Yahudi, biasanya kalau menyebut orang-orang yang bukan Yahudi atau non-Yahudi, itu memang sukanya disebut Yunani. Jadi teman-teman tidak peduli mau orang Makassar ya, orang Sulawesi Utara kah, atau orang mana lagi, Manado, NTT dan lain sebagainya, tidak peduli teman-teman orang mana. Bagi orang Yahudi, kalau teman-teman itu bukan non-Yahudi, disebut Yunani. Kakak omong ini tahu dari mana? Kita lihat data-datanya. Next Kak Eri, saya bandingkan dengan beberapa data. Contohnya dalam Roma, ini banyak sekali ayat teman-teman, tapi saya ambil dua saja supaya tidak panjang ya. Kita lihat ayat-ayat ini yang membandingkan bahwa biasanya memang orang Yahudi menyebut orang yang bukan Yahudi selalu dengan dikatakan orang Yunani. Kita lihat Roma pasal 3 ayat ke-9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak, sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Dan juga dalam Galatia pasal 3 teman-teman ayat yang ke-28, di sini dikatakan dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Jadi banyak sekali data, tapi saya ambil dua ini teman-teman sebagai contoh bahwa memang orang Yahudi itu sering menyebut orang yang bukan Yahudi adalah orang Yunani ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dikatakan perempuan Kanaan ini, perempuan Kanaan kan bukan orang Yahudi ini teman-teman ya. Dan dikatakan orang Yunani, yaitu hanya merujuk kepada bahwa dia yang adalah bukan orang Yahudi. Nangkap sampai sini teman-teman ya. Lanjut lagi Kak Heri. Kita pelan-pelan supaya kita ngerti nih malam ini nih teman-teman ini berbicara soal apa. Oke. Yang kedua teman-teman, kita perhatikan bahwa perempuan Kanaan itu dari Tirus dan Sidon yang disebut atau memang yang disebut Sirofenisia, dan orang Yahudi itu teman-teman menyebut semua penghuni daerah itu dengan sebutan Kanaan. Jadi sebetulnya tidak ada masalah juga. Karena mereka menyebut orang-orang dari Tirus dan Sidon itu yang adalah Sirofenisia yang bisa disebut dengan sapaan atau sebutan Kanaan ya teman-teman ya. Itu latar belakang dulu nih tentang si perempuan Kanaan ini teman-teman ya. Jadi kita lihat bahwa perempuan Kanaan ini memang ditulis oleh dua Injil yang berbeda, Matius dan Markus, orang yang sama, tapi ada beberapa penjelasan supaya kita mengerti bahwa ini bukan orang yang berbeda tapi orang yang sama. Oke teman-teman, karena kita sudah melihat latar belakangnya dari si perempuan Kanaan ini teman-teman, lalu kita melihat cerita ini bahwa ketika Tuhan Yesus ya dalam perjalanannya tiba-tiba datang teman-teman seorang perempuan Kanaan di daerah itu ya, dan dia itu memohon kepada Tuhan Yesus karena anaknya kerasukan setan dan sangat menderita. Jadi teman-teman yang berkati oleh Tuhan, perempuan Kanaan ini yang disebut adalah orang kafir, bahkan bagi orang Yahudi perempuan Kanaan atau orang yang kafir itu nanti sebutannya kasar sekali. Nanti kita akan lihat ayat berikutnya teman-teman ya. Tetapi yang ditekankan di sini adalah bahwa ketika perempuan Kanaan itu mau datang kepada Tuhan, mau sungguh-sungguh memohon pertolongan Tuhan, kita akan lihat bagaimana sikap Tuhan Yesus
terhadap perempuan ini teman-teman ya, kita akan melihat sikapnya itu juga agak sangat membingungkan teman-teman. Bagaimana sikap Tuhan Yesus? Next saja Kak Eri, poin berikut. Kita lihat ya. Bukan poin ini kakak. Lanjut aja. Ini lanjut aja. Di bagian poin sikap Yesus terhadap perempuan Kanaan itu. Di poin berikut Kak Eri. Bisa? Oke. Kita akan lihat teman-teman di sini ya. Sikap Tuhan Yesus terhadap perempuan Kanaan ketika perempuan Kanaan ini teman-teman datang kepada Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus langsung berkata, oh kenapa dek? Kira-kira gitu ya. Apakah Tuhan Yesus akan seperti itu? Akan langsung menjawab dan langsung mengabulkan permintaan perempuan Kanaan ini? Tunggu dulu. Karena kita lihat nanti sikap Tuhan Yesus sangat-sangat, bagi kita mungkin yang melihat cerita ini akan sangat membingungkan. Kenapa membingungkan? Karena sikap Tuhan Yesus terhadap perempuan Kanaan ini tidak seperti biasanya ketika Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang sakit yang lain ya, tapi kalau perempuan Kanaan ini sepertinya sedikit berbeda. Kita lihat dulu sikapnya yang pertama, sikap Yesus pertama, Kak Eri. Sikap Tuhan Yesus yang pertama ketika perempuan Kanaan ini teman-teman meminta kepada Tuhan Yesus. Kita lihat di sini Matius 15 ayat 3a. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Nah, teman-teman harus tahu bahwa kalau biasanya kita melihat Tuhan kalau tidak menjawab itu kan biasanya sering disamakan dengan Tuhan tidak mendengar. Padahal itu sebetulnya adalah hal yang berbeda teman-teman. Kalau misalkan Tuhan tidak menjawab itu bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Ya teman-teman ya. Jadi itu sebetulnya bukan hal yang sama, hal yang beda. Tapi kita memang sering samakan ini ya teman-teman ya. Antara kalau Tuhan tidak mendengar berarti Tuhan tidak menjawab. Kalau Tuhan tidak menjawab berarti Tuhan tidak mendengar. Padahal teman-teman itu sebetulnya punya makna yang beda. Tetapi kita lihat poin berikut di sini teman-teman. Yang menjadi poinnya kalau kita merenungkan atau kita tarik ke dalam hidup kita semua sebagai anak-anak muda atau orang-orang yang sementara ikut hari ini. Kalau misalkan teman-teman berdoa ya, teman-teman berdoa nih, teman-teman mau minta apa di sini? Ada yang bergumul soal motor atau mungkin mobil, entahlah teman-teman tarik ke diri teman-teman sendiri. Teman-teman sepertinya bergumul sesuatu, tapi kok pergumulannya nggak terjawab-jawab gitu ya teman-teman ya. Kita berdoa ini sampai seakan-akan bahwa jangan sampai Tuhan ini tidak lihat kita nih. Kita boleh ngomong kalau orang NTT bilang sampai mulut babusa teman-teman. Sampai kita juga capek sendiri seperti tidak dijawab. Teman-teman mau salahkan siapa? Mau salahkan Tuhan atau siapa? Tuhan ini jahat Gimana sih udah berdoa tiap hari sungguh-sungguh malah kok nggak dijawab-jawab? Saya suka satu teolog, lupa namanya siapa, dia bilang begini, apakah engkau memarahi Tuhan gara-gara Tuhan tidak hanya mendengarkan doamu? Jadi jangan sampai teman-teman ya, kita marah-marah Tuhan gara-gara Tuhan tidak pernah menjawab doa kita. Karena teman-teman tahu yang harus digarisbawahi, kadang kalau Tuhan tidak menjawab doa kita, kita yang harus koreksi diri kita sendiri. Amin teman-teman ya. Koreksi dirinya gimana Kak Yeri? Kok kita lihat poin berikut ya. Yang biasanya teman-teman yang menjadi poin penting ketika kita berdoa dan menyebabkan Allah tidak mendengar doa kita. Dua poin ini teman-teman yang saya bagikan. Yang pertama, yang berdoa itu bukan anak Allah atau orang percaya. Jadi yang berdoa itu bukan orang yang percaya teman-teman ya. Bukan orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Karena teman-teman tahu ketika berdoa juga harus dengan iman. Amin. Teman-teman harus percaya. Kalau teman-teman berdoa dengan ragu-ragu bagaimana? Teman-teman berdoa kepada Tuhan yang teman-teman tahu Dia itu sumber segala berkat, sumber keselamatan. Lalu teman-teman ragu. Ya, biasanya kalau kita berdoa lalu Tuhan tidak mau menjawab, itu karena yang berdoa itu bukan anak Allah atau orang percaya, atau mungkin dikatakan adalah orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus? Saya percaya sudah ya teman-teman ya. Dibuktikan bahwa kita boleh ada saat ini, tapi itu juga bukan jaminan sebetulnya ya. Yang menjadi poin ketika kita dilihat sebagai orang Kristen, kita sebagai orang yang mengaku adalah orang yang percaya Tuhan Yesus, lebih banyak sebetulnya ditunjukkan bukan dengan banyak ngomong, amin teman-teman, tapi dengan tindakan. Makanya teman-teman, kalau teman-teman rajin saat teduh, rajin saat ibadah, ya teman-teman ya, teman-teman harus buktikan ke orang luar teman-teman bahwa ini aku Nadia contoh ya, atau aku Yeriko contohnya ya, karena yang open mic ketiga orang nih. Contohnya ke diri kita sendiri bahwa jangan sampai teman-teman kita adalah seorang pelayan Tuhan atau mungkin kita yang sudah melayani tapi keluar jadi batu sandungan bagi orang lain. Amin teman-teman. Benar ya, jangan sampai kita itu menjadi orang yang bahkan orang lain kok si Yeriko ibadah tapi kok suka maki ya. Contoh,
Atau si Yeriko kenapa suka ikut ibadah, tapi kok kenapa dia suka melawan orang tua ya? Teman-teman tarik ke dalam diri teman-teman sendiri. Ketika berdoa, teman-teman harus sungguh-sungguh percaya. Amin ya. Dan yang kedua, ini penting juga adalah bahwa ada dosa yang dipertahankan. Atau dengan kata lain, teman-teman suka berdoa, teman-teman suka melayani, tapi di sisi lain teman-teman masih suka berbuat dosa atau senang hidup dalam dosa. Ini penting sekali teman-teman. Adalah satu tindakan kurang ajar teman-teman ya. Kalau teman-teman berbicara nama Tuhan, ini templak diri saya sendiri teman-teman, dan juga bagi kita semua. Jadi firman Tuhan yang saya omong ini betul-betul porsinya juga harus lebih banyak ke saya, karena saya yang bicara ini teman-teman. Jadi saya harus bisa tanggung jawab ini. Artinya bahwa kalau kita berbicara firman Tuhan ini, kita juga harus mau hidup takut akan Dia. Amin. Saya beri sedikit gambaran teman-teman ya. Teman-teman ketika percaya Tuhan Yesus ya, teman-teman tidak langsung berubah jadi malaikat suci kudus mulia tanpa dosa. Tidak teman-teman, tidak seperti itu. Maksudnya kalau teman-teman percaya Tuhan sungguh-sungguh, teman-teman bertobat, teman-teman mungkin akan jatuh dalam dosa ya. Pasti akan jatuh dalam dosa karena kita masih pakai daging, kita masih hidup dan bernapas. Tapi yang membedakan kalau sungguh-sungguh percaya dan ada Roh Kudus dalam hidup kita, yang membedakan adalah bahwa kita tidak tinggal dalam dosa, tapi terus mau keluar dari dosa itu. Amin. Saya tidak percaya kalau ada orang yang percaya Tuhan Yesus tapi masih suka istilahnya ya, suka pornografi contoh. Ngomong apa adanya teman-teman. Atau contohnya kita mengaku bahwa kita orang beriman tapi tindakan tidak sesuai dengan apa yang kita omong. Nah itu perlu dipertanyakan teman-teman. Makanya dua hal ini teman-teman renungkan ya, dan bawa pulang bahwa ketika teman-teman berdoa dan Tuhan tidak jawab, koreksi diri kita teman-teman, jangan salahkan Tuhan, karena Tuhan itu tidak pernah salah. Amin. Kita lihat ayat berikut ya teman-temannya. Beberapa data yang dimana bahwa ditekankan bahwa memang kalau kita menyimpan satu hal atau dosa dipertahankan dan kita berdoa, maka Tuhan tidak mau mendengar. Kita lihat ayat ini teman-teman, perhatikan dan catat ayatnya. Mazmur 66 ayat 18 teman-teman, di situ dikatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Ya. Dan juga dalam Yesaya 1 ayat ke-15, di situ dikatakan, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab apa, teman-teman, saudara-saudara? Tanganmu penuh darah, ya. Kita bisa lihat kepada tangan kita sendiri. Apalagi kita sebagai anak muda yang tiap hari pegang HP. Jangan sampai gara-gara HP tangan kita bisa menyakiti hati orang lain. Amin. Apalagi media sosial ini, kita dunia maya ya. Kalau komen sesuatu tuh kadang bisa bukan diri kita lagi ya teman-teman ya. Artinya kita harus hikmat nih, pintar-pintar dan pandai-pandai ketika kita menggunakan segala sesuatu. Tangan kita untuk apa? Memuliakan Tuhan atau mungkin memalukan Tuhan. Kita tarik ke dalam diri kita sendiri, teman-teman yang paling tahu. Ayat berikut Kakak Heri, di dalam Yesaya 59 ya, ayatnya yang pertama hingga ayat yang kedua. Perhatikan ayat ini teman-teman. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, teman-teman, saudara-saudara. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala apa, teman-teman, saudara-saudara? Segala kejahatanmu. Dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Amin. Ini pelajaran penting teman-teman. Kalau berdoa lalu Tuhan tidak jawab, itu renungkan diri sendiri, koreksi diri sendiri. Apakah kita masih senang hidup dalam dosa atau kita adalah orang-orang yang tidak percaya ketika kita berdoa. Amin. Ya. Poin berikut Kakak Heri. Nanti kita lihat ya bahwa sebetulnya Tuhan Yesus ini ketika Dia tidak menjawab, ya saya kasih spoiler deh. Ya, supaya kita langsung tahu nih kira-kira kenapa sih. Ini sebetulnya teman-teman ya, ketika Allah atau Tuhan Yesus tidak menjawab, itu bukan karena Dia jual mahal teman-teman. Sebetulnya Tuhan Yesus mempunyai tujuan terhadap perempuan kanan ini, yaitu sebagai bentuk pengujian terhadap Dia. Benar nggak ketika saya tidak menjawab contohnya, atau saya tidak nodek lagi, lihat gitu ya, atau memperhatikannya, Dia tetap masih mau berdoa nggak kira-kira kayak gitu. Jadi teman-teman dan saudara-saudara semua, ketika mengalami hal yang seperti ini, teman-teman harus lakukan, teruslah berdoa ya. Berdoa sampai segala sesuatu itu terjadi. Amin ya teman-teman ya. Dan poin kedua, ini panjang dan penting, teman-teman harap perhatikan dengan baik ya. Next Kak Heri. Kalau yang pertama tadi Tuhan Yesus itu tidak menjawab. Poin kedua, sikap Tuhan Yesus terhadap perempuan kanan ini adalah bahwa seakan-akan teman-temannya Tuhan Yesus itu menolak, teman-teman. Kita lihat di sini ya.
Matius 15 ayat ke-24. Di situ dikatakan, jawab Yesus, aku hanya diutus, ya, atau aku diutus maksud saya hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini sangat menjadi polemik juga, teman-teman. Wah, berarti Tuhan Yesus bukan ke segala bangsa dong. Ini kok Tuhan Yesus bilang kepada domba-domba umat Israel doang sih? Atau coba kita lihat di dalam poin berikut, bahwa memang Tuhan Yesus ini berkata bukan bohong, teman-teman. Dia juga pernah suruh murid-muridnya begitu. Next, Kakak Heri, di dalam Matius pasal 10, teman-teman, ya. Matius pasal 10 ayat yang ke-5 sampai ayat ke-6. Di situ dikatakan, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan Yesus berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota-kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, kalau teman-teman baca ayat ini, hanya ayat ini saja, teman-teman akan menemui satu kesulitan untuk memahami ini, bahwa di situ dikatakan bahwa apakah Tuhan Yesus itu hanya mau kepada orang Israel saja, kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, bukan kepada bangsa-bangsa lain, ya teman-teman ya. Kita akan lihat beberapa penjelasan supaya teman-teman mengerti di sini. Karena walaupun kita lihat di sini Tuhan Yesus tidak langsung mengatakan bahwa aku juga untuk kamu, tidak, tapi Tuhan mengatakan seperti ini sebelum Tuhan Yesus mati dan bangkit. Memang ada tembok, teman-teman, yang memisahkan antara orang Yahudi dan non-Yahudi yang belum dihancurkan. Ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit, tembok-tembok pemisah itu akan dihancurkan atau pasti dimusnahkan. Kita bisa bandingkan dalam Efesus 2 ayat 14. Saya tidak catat ayatnya, dan saya berikan beberapa penjelasan teman-teman soal ayat ini supaya teman-teman mengerti ya. Next, Kak Eri. Poin berikut, dikatakan di situ teman-temannya, Yesus itu diutus oleh Allah sebagai nabi hanya untuk bangsa Israel saja, teman-teman. Dan bahkan di sini dilihat Yesus sendiri yang bilang bahwa ia diutus hanya untuk umat Israel. Dan apakah ini benar, teman-teman? Apakah Tuhan Yesus itu hanya untuk orang Israel saja? Teman-teman harus perhatikan bahwa ketika kita membaca Alkitab, ya, teman-teman perhatikan tanda yang saya merahi itu, kita harus melihat bahwa baca satu ayat, teman-teman tidak boleh comot ayat itu, lalu teman-teman tafsirkan sesuka teman-teman tanpa memperhatikan konteksnya, tanpa memperhatikan ayat sebelum atau sesudahnya. Ya, dalam ilmu teologi itu disebut dengan hermeneutika atau ilmu penafsiran, supaya kita mengerti ketika baca ayat ini, kita mengerti bahwa kalau ayat ini benar berarti bertabrakan dong dengan beberapa ayat. Contohnya Matius 28 ayat 19, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Apakah bertentangan dengan ini? Untuk memahami itu, supaya kita lihat bahwa ayat-ayat kita tidak bertabrakan, ini harus dilihat dari konteks-konteksnya atau ayat sebelum atau ayat sesudahnya. Ya, kalau teman-teman, saya berikan satu pengajaran bahwa kalau ayat hanya satu saja dipegang tanpa memperhatikan konteks atau ayat-ayat sebelum atau sesudah, maka ini bisa membuat kita bahkan salah dalam mengerti firman Tuhan, bisa juga sesat, teman-teman ya. Makanya penting untuk kita juga belajar akan firman Tuhan. Next, Kakak Heri. Kita lihat konteksnya ya. Kalau dalam Matius 15 ayat 25 itu kan keseluruhan konteksnya dari ayat ke-22 sampai ayat ke-28. Nah, untuk mengerti ayat ini teman-teman juga harus baca dari ayat pertama tadi sampai ayat yang selesainya atau ayat yang setelah selesai perikop itu. Kalau kita lihat teman-teman di sini ya. Ayat 22 itu menuliskan bahwa perempuan Kanaan itu datang kepada Yesus karena anaknya perempuan kerasukan setan. Ini konteksnya atau latar belakangnya. Kita lihat dulu nih urut-urutannya. Dan dia sangat menderita. Nah, saya bilang tadi di awal bahwa Kanaan itu teman-teman bukan bangsa Israel, ya. Dan pelayanan Yesus memang dari awal tidak untuk bangsa di luar Israel. Karena apa? Karena itu dicatat di dalam ayat 23, ya. Tuhan Yesus tidak menjawabnya. Tetapi teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kita lihat nanti di ayat 24, Yesus menerangkan bahwa pelayanannya itu sebetulnya untuk umat Israel. Lanjut, Kak Heri. Ya. Di situ dikatakan di 26, perempuan itu mendekat dan menyembah Yesus. Dan Yesus itu teman-teman, ketika kalau memang dia adalah seorang nabi yang hanya diutus bagi bangsa Israel, kalau ada perempuan yang bukan dari Yahudi atau orang yang bukan dari Yahudi, harusnya Yesus menolak. Tapi kita lihat di sini, Tuhan Yesus tidak menolak teman-teman penyembahan perempuan itu. Jika Yesus hanya manusia dan hanya nabi, maka sebagai manusia biasa teman-teman, atau sebagai nabi biasa, sudah tentu Yesus akan menolak penyembahan perempuan itu. Sebab hanya kepada Allah saja manusia harus menyembah. Tetapi teman-teman lihat, Yesus menerima penyembahan perempuan itu di ayat ke-26. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus teman-teman
bukan manusia biasa. Amin. Banyak orang menyerang bahwa Tuhan Yesus itu manusia biasa, bukan Allah. Tidak, teman-teman. Justru Tuhan Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia datang menjadi manusia, menjelma menjadi manusia. Tujuannya untuk apa? Menebus kita manusia. Karena yang berdosa adalah manusia, bukan kambing, bukan domba. Ya, teman-teman mengerti sampai sini ya. Jadi kita melihat bahwa ketika Yesus menerima penyembahan perempuan kanan ini, itu karena dia juga menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Ya, teman-temannya. Next, Ferry. Kalau kita lihat-lihat sebetulnya teman-temannya, Tuhan Yesus itu adalah Allah yang penuh belas kasihan, teman-teman ya. Oke, karena kita dibatasi ya kakak ya, 5 menit lagi karena ini masih sangat panjang, tapi oke lah. Mungkin saya potong-potong saja teman-temannya supaya tidak begitu lama. Yang mau ditekankan poin ini, lanjut saja kakak Heri, karena poin kita banyak dan waktu tinggal sedikit, kita langsung saja potong saja teman-teman ya. Ini beberapa data yang sebetulnya kalau kita melihat ayat-ayat ini menunjukkan bahwa ada ayat juga yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu kepada bangsa-bangsa juga teman-teman, bukan hanya kepada orang Israel. Itu sebetulnya mau menunjukkan garis besar teman-teman ya. Tuhan Yesus lakukan itu atau mengatakan demikian karena memang waktu itu Tuhan Yesus hanya mau bukan hanya mau, tapi pelayanan tugasnya itu di bangsa Israel teman-teman. Makanya diberkati seperti itu. Dan sebetulnya perkataan Tuhan Yesus itu teman-teman hanya sebagai bentuk pengujian terhadap perempuan kanan itu teman-teman. Next saja lanjut Kak Heri. Ya. Oke, ini tadi yang saya bilang ya, Matius 28 ayat 19, ini data pembanding. Kalau misalkan itu benar, maka bertabrakan dong dengan Matius 28 ayat 19. Tidak ya teman-teman ya, ini konteksnya adalah di mana ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit, berkatnya, keselamatannya juga itu bagi semua bangsa-bangsa dan tidak hanya saja kepada orang Israel ya teman-teman ya. Next Kak Heri. Kita lihat, next saja, bisa para rasul ini ya. Next saja Kak Heri. Dan poin sebelumnya tadi Kak Heri, poin sebelum tadi kita lihat sedikit. Kita lihat poinnya adalah bahwa teman-teman perkataan Tuhan Yesus ini sebagai bentuk penolakan terhadap permintaan perempuan kanan itu. Walaupun yang pertama Tuhan Yesus tidak menjawab, dia meminta lagi, Tuhan Yesus seakan-akan menolak dengan berkata seperti tadi ya, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang bagi orang Israel. Itu kata-katanya sebetulnya hanya bersifat pengujian kepada perempuan Kanaan ini teman-teman. Next Kak Heri. Poin berikut ya, Tuhan Yesus teman-teman menolak dengan kasar atau keras. Kita lihat di sini teman-teman dalam Matius 15:26, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing teman-teman. Itu kata-kata kasar nih atau makian ya. Dan bahkan teman-teman lihat kedengarannya kasar sekali kalau Tuhan Yesus mengatakan demikian. Tidak patut mengambil roti disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, anjing ini maksudnya apa teman-teman? Kita juga mengerti bahwa jangan sampai anjing ini maksudnya ada perkataan kasar yang seperti kita orang Indonesia omong. Tidak teman-teman, kita lihat dulu artinya apa. Next Kak Heri. Kata anjing ini teman-teman sebetulnya ya, ini adalah kata-kata atau perkataan yang umum atau yang sering disebutkan orang Yahudi kepada orang-orang yang bukan Yahudi ya. Anjing itu sebutan yang umum di sini poin pertama atau yang lazim dari orang Yahudi bagi orang non-Yahudi teman-teman. Dan saking lazimnya teman-teman, ini menyebabkan hal itu tidak lagi kasar. Jadi memang itu perkataan yang sebetulnya umum atau lazim sebetulnya bagi orang Yahudi kepada orang yang bukan non-Yahudi atau non-Yahudi ya teman-teman, yang disebut kafir itu. Dan juga kita lihat teman-teman, kata anjing ini itu dalam bahasa Yunani-nya adalah kunariosis teman-teman, atau juga kunarion, yang artinya yang bukan merujuk pada anjing liar atau geladak, tapi kepada anjing peliharaan atau anjing rumah. Jadi arti anjing di sini tidak kasar teman-teman ya. Ini merujuk kepada anjing peliharaan atau anjing rumah, dan kata Yunani-nya adalah kunariosis atau kunarion. Tetapi teman-teman bagaimanapun juga kelihatannya poin ketiga ini ya, respon Tuhan Yesus terhadap perempuan kanan ini seakan-akan kasar sekali. Jadi kita lihat ketika perempuan kanan datang kepada Tuhan Yesus, ada 3 sikap yang Tuhan Yesus lakukan. Yang pertama tidak menjawab, yang kedua seakan-akan menolak, dan bahkan menolak dengan kasar. Itu 3 hal yang bahkan perempuan Kanaan dapatkan ketika dia datang kepada Tuhan Yesus. Dan teman-teman lihat poin berikut kakak. Akhirnya setelah pergumulan yang panjang ya, permintaan perempuan Kanaan itu di dalam Matius 11 ayat 28 ya, itu nanti kita lihat Tuhan akan mengabulkannya dengan memuji dia bahwa imannya besar.
Tetapi teman-teman perlu diingat bahwa jangan menganggap bagian ini adalah bagian di mana doa kita dapat mengubah rencana atau keputusan Tuhan. Teman-teman pernah mendengar doa bisa mengubah keputusan Tuhan? Teman-teman mau berdoa sampai menangis air mata darah juga, kalau Tuhan tidak mau, tetap tidak bisa, teman-teman. Jadi berdoa itu sebetulnya bukan untuk tujuan mengubah Tuhan punya rencana, karena itu tidak akan pernah bisa. Kalau Tuhan tetapkan A, akan terus A. Teman-teman mau berdoa minta Z sekalipun sampai kapanpun tidak akan pernah bisa, karena kalau Tuhan sudah tetapkan A, pasti A, tidak mungkin B. Amin, teman-teman ya. Itu kedaulatan Allah, teman-teman. Yang artinya bahwa ketika Tuhan bisa menjawab itu semua karena kehendak Dia, teman-teman, bukan karena kehendak kita. Kita punya tugas itu hanya memohon saja. Urusan dijawab tidak jawab itu urusannya Tuhan, karena Dia adalah sumber segala berkat. Amin. Kita lihat ayat berikut, Kakak Heri. Contohnya dalam Matius 6 ayat ke-10, di situ dikatakan, doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan juga dalam 1 Yohanes 5 ayat 14, di situ dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau apa, teman-teman, kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, ya teman-teman ya. Jadi kita lihat bahwa nanti ketika Tuhan Yesus menjawab juga, itu sebetulnya bukan karena perempuan Kanaan ini berhasil mengubah rencana atau hati Tuhan Yesus, tidak, tapi Tuhan Yesus juga sudah dari awal tetap mau mengabulkan doa itu, tapi Dia mau menguji dulu tetap setia atau enggak. Teman-teman gitu juga ya. Ketika ada proses, teman-teman setia enggak? Tetap mau berdoa enggak? Ya. Sampai segala sesuatu itu terjadi. Dan kita lihat, teman-teman, bagaimana sikap atau cara perempuan Kanaan itu dalam berdoa. Next, Kakak Heri. Kakak Andre kasih tahu kalau sudah habis ya, supaya langsung amin saja. Ya. Kita lihat di sini ya. Di bagian lanjut saja Kakak supaya kita tidak lama. Kita langsung lihat di bagaimana cara perempuan Kanaan itu berdoa. Ada 4 poin, teman-teman, kalau bisa catat ya dan bawa pulang supaya teman-teman renungkan kembali. Yang pertama, teman-teman, perempuan Kanaan ini, teman-teman, dia berdoa dengan kasih. Dan teman-teman tahu ketika dia berdoa dengan kasih itu menyebabkan yang pertama, ia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua, ia tidak malu loh, teman-teman, mengikuti Yesus sambil berteriak-teriak. Kalau teman-teman mengasihi Tuhan, lalu teman-teman di sekolah, contohnya teman-teman memberitakan nama Tuhan, lalu teman-teman dibully, diejek, teman-teman masih malu atau tidak? Hanya untuk nama Tuhan. Ya. Karena begitu, teman-teman, resiko ikut Tuhan itu begitu, tidak enak, teman-teman. Harus sangkal diri, pikul salib, dan siap menderita. Jadi teman-teman di sini yang sudah komitmen ikut Tuhan Yesus sampai kapanpun, teman-teman harus tahu, lebih banyak tantangan daripada hal-hal yang enak bagi teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu konsekuensi ketika mengikut Tuhan Yesus ya. Ketika dia mengasihi Tuhan dan berdoa dengan kasih, dia itu tidak malu, teman-teman, ketika berdoa sambil berteriak-teriak. Dan bahkan dia rela disebut anjing, teman-teman. Matius 15 ayat 26 sampai 27 tadi. Ya, dan dia mau menyembah Yesus sekalipun mungkin Tuhan Yesus kasar kepadanya. Ya, tapi itu sebetulnya bukan kasar juga, teman-teman. Itu sebagai bentuk pengujian saja kepadanya. Kita lihat poin berikut. Pertama, dia berdoa dengan kasih, dan yang kedua adalah, teman-teman, perempuan Kanaan ini dia berdoa dengan rendah hati. Next, Kak Heri, kita lihat poin berikut. Dalam Matius 15, teman-teman ya, ayat yang ke-52, di situ dikatakan, kasihanilah aku. Ini menunjukkan bahwa bukannya dia menuntut Tuhan untuk mengabulkan doanya. Ia tahu bahwa ia tidak berhak menuntut, teman-teman. Ini penting sekali teman-teman belajar nih. Jadi kalau teman-teman berdoa, ya Tuhan sesuai kehendak-Mu lah, kita tidak ada berhak atau hak untuk menuntut Dia. Seakan-akan Tuhan itu kita jadikan satpol PP, harus mau ada saat ini juga saat kita butuh. Tidak bisa begitu, teman-teman. Karena yang posisinya di sini, kita yang sembah Dia, bukan Dia sembah kita. Amin. Jadi sebetulnya yang harus kita lakukan, kita yang ikut maunya Tuhan, teman-teman, bukan Tuhan yang ikut maunya kita. Kalau Tuhan ikut maunya kita, teman-teman percayalah, paling banyak kesesalan teman-teman dapat. Karena apa? Teman-teman tahu, teman-teman kadang melihat sesuatu yang baik itu sebetulnya belum tentu baik bagi Tuhan. Teman-teman mengenal diri teman-teman lebih daripada orang lain, dan mungkin teman-teman berkata, iya, saya mengenal diri saya sendiri. Tetapi tahukah teman-teman, kadang kita juga tidak kenal diri kita sendiri. Teman-teman pernah berdoa sambil menangis, dan teman-teman tidak tahu berkata-kata lagi, karena saking banyaknya penderitaan dan pergumulan. Jadi teman-teman datang kepada Tuhan, udah menangis aja tuh.
Udah nggak ngomong-ngomong lagi. Teman-teman tahu, sekalipun teman-teman berdoa kepada Tuhan hanya menangis dan tidak berkata-kata, tapi Tuhan mengerti apa maksudmu. Ini yang penting teman-teman. Kenapa? Tuhan terlalu kenal kita lebih daripada diri kita mengenal diri kita sendiri. Amin. Tuhan teman-teman ya, mengenal kita lebih daripada diri kita mengenal diri kita sendiri. Makanya teman-teman jangan dikte Tuhan Allah seakan-akan Tuhan ini tidak tahu yang terbaik bagi kita. Tuhan tahu ya. Dan yang kedua, dengan rendah hati dia tidak tersinggung, walaupun dengan sebutan anjing, dan dia mau menerima remah-remah. Dia berdoa dengan kasih, berdoa dengan rendah hati ya teman-temannya. Dan poin berikut, Kakak Heri, kita lihat dia berdoa dengan iman. Teman-teman lihat ya, ia menyebut Yesus dengan sebutan Tuhan, anak Daud. Dan ini jelas menunjukkan bahwa ia pernah mendengar Tuhan Yesus, teman-teman. Teman-teman tahu anak Daud ini artinya apa? Anak Daud itu sebetulnya adalah gelar mesianis, yakni Mesias adalah seorang pewaris tata Daud, dia yang diurapi, yang telah datang menggenapi janji Allah bagi umatnya. Wow, teman-teman ya, kita lihat. Orang kafir ini, perempuan Kanaan yang dianggap kafir, tapi dia seakan-akan lebih kenal Tuhan Yesus daripada murid-murid, teman-teman. Penting sekali renungkan, teman-teman. Jangan sampai kita merasa diri paling benar, paling suci, dan kita anggap orang lain ini masuk neraka semua. Amin, teman-teman. Jangan sampai orang yang kita sering justifikasi, sering hakimi, dia hidupnya lebih baik dari kita. Kita belajar dari perempuan Kanaan, teman-teman. Sapaan anak Daud itu tidak semua orang katakan loh kepada Yesus. Itu bagi orang-orang tertentu saja yang kenal dia sungguh-sungguh, teman-teman. Tapi kalau sampai perempuan kafir ini memanggil Yesus anak Daud, berarti ada pengenalan yang kuat kepada Tuhan Yesus. Bahkan ini panggilan atau sapaan yang dalam, teman-teman. Bagaimana dia bisa tahu tentang ini? Pasti dia mengenal Tuhan Yesus. Amin. Ini pelajaran penting bahwa kita jangan sampai menghakimi orang atau menganggap diri paling benar, karena kita tidak pernah tahu bahwa jangan sampai orang yang kita hakimi hidupnya lebih baik dari kita. Next, Kak Heri. Ya. Oke, kita lanjut aja teman-teman. Dia yakin, intinya dia itu percaya, teman-teman ya di sini ya, walaupun dia tidak tahu Tuhan Yesus akan menjawab atau tidak, tapi dia yakin Tuhan Yesus menyembuhkan, karena dia tidak bertanya Tuhan bisa sembuhkan atau enggak. Dia enggak tanya gitu, dia langsung ngomong di Tuhan, kasihanilah aku. Sebagai tanda iman, dia percaya kalau Tuhan sanggup memulihkannya. Dan yang terakhir, Kakak Heri, kita cepat saja karena waktu mengejar, teman-teman ya. Oke, dan yang poin terakhir adalah berdoa dengan tekun ya. Kita lihat pada Yesus tidak menjawab, teman-teman. Yang kita lihat di sini 3 poin tadi, dia tetap berdoa, teman-teman. Pada saat Yesus, teman-teman, seakan-akan menolak tadi, ia terus berdoa. Dan bahkan yang terakhir, yang paling sangat mungkin membuat kita menyerah, pada saat Tuhan Yesus seakan-akan menolak dengan keras, dengan bentakan mungkin, ia terus berdoa, teman-teman ya. Lanjut kakak. Terakhir, slide yang sangat amat terakhir. Ini sudah sampai, teman-teman ya, semangat ya. Kita lihat di sini, teman-teman, ketekunan dalam doa atau iman percaya sebetulnya dalam cerita yang kita dapatkan malam hari ini atau firman Tuhan yang kita belajar malam hari ini merupakan penekanan utama, yaitu ketekunan dalam doa dan iman yang percaya kepada Tuhan. Karena ketekunannya, karena imannya perpekanan ini, maka Yesus mengabulkan doanya. Dan yang menjadi pertanyaan refleksi bagi kita, teman-teman, saudara-saudara semua, maukah saudara atau teman-teman meniru ketekunan perempuan Kanaan itu dalam berdoa? Teman-teman mungkin tanya kepada diri teman-teman sendiri, adakah hal-hal yang membuat teman-teman itu ketika berdoa seakan-akan Tuhan tidak menjawab dan teman-teman akan malas mendoakannya atau menyerah? Biarlah teman-teman ya, saudara-saudara semua, pelajaran firman Tuhan malam hari ini memberikan ketekunan untuk kita terus berdoa dan mempunyai iman yang benar kepada Tuhan Yesus. Dan berikut, Tuhan Yesus memberkati bagi kita semua dan amin ya. Oke teman-teman, kita sudah selesai sharing firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan yang sederhana ini yang saya bagikan boleh dapat menjadi berkat bagi teman-teman semua yang olehnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin. Oke, saya Tuhan yang setia, tanganmu tersedia memegangku melintasi gelap dunia.